Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nira Fatika Sari, salah satu mahasiswi di Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini dan di video ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan inklusi. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana yang kita sebut anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka, serta sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Di mana pendidikan inklusif dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada dasarnya, setiap anak di dunia ini dilahirkan dengan keadaan normal serta mengalami perkembangan yang normal pula. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya memiliki hambatan, gangguan, kelambatan, atau memiliki faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pula pendidikan, yang mana pendidikan inklusiflah yang mampu menciptakan iklim pendidikan yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih beradab bagi anak-anak dengan kebutuhan seperti itu. Pendidikan inklusif tidaklah sekedar menempatkan siswa yang berkelainan khusus baik secara fisik ataupun mentalnya ini ke dalam kelas atau sekolah reguler, dan bukan pula hanya sekedar memasukkan anak yang berkebutuhan khusus sebanyak mungkin ke dalam lingkungan belajar siswa yang normal. Jadi lebih dari itu, yang mana pendidikan inklusif ini juga menyangkut banyak hal seperti hal-hal bagaimana orang dewasa dan juga teman sekelasnya yang normal ini menyambut semua siswa yang berkebutuhan khusus ke dalam kelas dan mengenali bahwa adanya keberagaman. Nah, yang mana keberagaman siswa ini jadinya guru itu tidak mengharuskan menggunakan pendekatan tunggal. Jadi dengan adanya sekolah inklusif atau pendidikan inklusif ini, guru bisa melakukan pendekatan untuk ke seluruh siswanya di dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya, pendidikan inklusi ini tidak hanya ditujukan kepada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, tapi kepada mereka yang memiliki kehidupan terpinggirkan, kemudian memiliki kecacatan atau kemampuan belajarnya berada di bawah rata-rata dari kelompoknya. Nah, itu termasuk juga dalam pendidikan inklusi. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan inklusi ini tidak dilihat hanya dari sudut ketidakmampuannya saja atau juga kecacatannya, dan tidak pula dari segi penyebab kecacatan itu, tetapi lebih dari kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Nah, yang mana kebutuhan mereka ini jelas berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lainnya. Maka hingga sampai saat ini pendidikan inklusi diperlukan dalam rangka melayani dan memenuhi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi ini perlu mendapat perhatian yang lebih. Pendidikan inklusif menjadi layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama dengan anak normal atau non-ABK dengan rentang usia harus sebaya atau umurnya tidak jauh berbeda. Menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Sayangnya, pada sekolah dasar inklusi ini sudah terlanjur menerima dan tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum
harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru juga belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya yang memiliki karakteristik berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK ini kebanyakan mengeluh dan sulit untuk mengajar antara satu metode dengan yang lainnya serta dengan perlakuan yang sama, sehingga seringkali tujuan pembelajaran ini tidak tercapai seperti yang diharapkan. Nah, maka dari itu pengembangan kurikulum di sekolah, apalagi sekolah inklusi, itu dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi itu penting diadakan di sekolah. Yang pertama, pendidikan inklusi ini memiliki banyak manfaat terutama bagi siswa. Siswa yang berkebutuhan khusus bisa menjadi lebih aktif, kemudian mampu beradaptasi serta bisa menghargai perbedaan, dan mereka juga dapat memahami pembelajaran di sekolah dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bermanfaat juga bagi guru. Yang pertama, guru menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan, kemudian mampu mendidik siswa yang lebih beragam, terlatih untuk mengatasi berbagai macam tantangan pembelajaran, serta guru jadi memperoleh kepuasan kerja dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Kemudian pada masyarakat bermanfaat juga memaksimalkan potensi masyarakat. Kemudian masyarakat menjadi tersadar bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa label dan diskriminasi, ada yang normal dengan yang tidak normal, serta juga bisa mendorong pemerintah untuk mengimplikasikan peraturan kependidikan. Nah, ada kelebihan yang dapat diidentifikasi dalam penerapan pendidikan inklusi, diantaranya yang pertama, berkurangnya rasa takut akan perbedaan individual dan semakin besarnya rasa percaya diri dan peduli pada anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Nah, yang mana lewat pendidikan inklusi ini itu bisa menekankan rasa takut dalam membangun kebertemanan, rasa berteman, kemudian pada tanggung jawab dan juga pemahaman diri. Selanjutnya ada peningkatan konsep diri. Nah, jadi konsep diri ini baik pada anak luar biasa ataupun pada anak normal. Jadi pada hal ini akibatnya ada pergaulan yang terjadi saling toleransi di antara keduanya, jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian manfaat berikutnya ada pertumbuhan sosial makin berkembang pada keduanya. Mereka bisa saling bantu-membantu, kemudian juga bisa saling mendorong pertumbuhan sikap sosial yang pada gilirannya akan menumbuhkan kognisi sosial. Selanjutnya, pertumbuhan prinsip-prinsip pribadi menjadi lebih baik, terutama dalam komitmen moral, pribadi, dan etika. Mereka jadinya saling tidak curiga dan saling membutuhkan, saling percaya. Kemudian juga persahabatan yang terjalin bisa jadi semakin erat dan bisa saling membutuhkan dalam berbagai macam hal. Banyak sekali manfaat dengan adanya pendidikan inklusif, dan pendidikan inklusif ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena yang berhak menerima pendidikan tidak hanya siswa normal, tapi siswa yang berkebutuhan khusus juga perlu mendapatkan pendidikan dengan dilakukan berbagai macam pendekatan, metode, serta strategi-strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, maka dari itu, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan di dalamnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.